Kita masuk di poin yang kedua. Bagaimana cara pemuda memanfaatkan waktu? Bagaimana? Maka disebutkan di sini memanfaatkan waktu dengan baik. Ada beberapa poin. Memanfaatkan waktu untuk hal yang bermanfaat, jelas penting sekali. Lantas bagaimana merealisasikan manfaat itu? Cara memanfaatkan waktu disebutkan di sini ada dua. Yang pertama mengatur waktu, yang kedua manfaatkan pertemuan-pertemuan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang mengatur waktu. Beliau mengatakan penting bagi kita semuanya untuk mengatur waktu. Anda isi setiap jam dengan pekerjaan agar Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan pada jam ini dan pada hari ini. Ya. Sekarang Anda akan memberikan contoh yang kalian alami di sini dengan di rumah kalian. Tadi Anda sampaikan. Kenapa kalian di sini mungkin sholatnya, makannya, semuanya teratur? Kalau tidak mau ikut teratur, tidak makan, betul lah. Kalau di rumah kan bile-bile yang mau makan, cedo ya buka ya belanga. Kok di sini kan tak bisa, kau cedo sendiri. Sudah teratur waktunya, betul? Nah, begitu juga. Besok kalian suruh ngaji, betul? Udah itu piket, bersih-bersih, semua sudah teratur. Maka kalian ketika kalian bangun pagi, kalian sudah terpikir apa yang kalian akan lakukan, betul tidak? Oh, belajar subuh. Habis subuh, tahfidz. Udah tahfidz, akhirnya aku pikir WC. Sudah teratur itu waktunya. Akhirnya antum mempunyai aktivitas, melakukan aktivitas menjadi orang yang produktif. Beda kalau antum di rumah. Alhamdulillah kalau orang tua kalian perhatian. Rebahan, kalau misalnya ingatkan, "Bang, udah ngaji belum?" Alhamdulillah kalau ada orang tua sedemikian. Tapi banyaknya tidak memperhatikan. Dan tidak sedikit orang tuanya juga dibohongkan. Ceceknya ngaji, mak aku ngaji nih, ya kan ada Al-Quran. Rupa bukan ngaji, mengkaji game satu dan game yang lainnya. Nah, ikhwan fillah alaikum rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Ini penting, mengatur waktu. Alhamdulillah. Maka kalian sudah berada di hidup di pesantren, seharusnya kalian pandai memanage waktu. Apa yang harus saya lakukan? Tak. Beda dengan orang yang tidak terbiasa memanage waktu. Sekarang anak kau mau tanya, besok pagi apa yang kalian harus buat? Ada tahu tak? Udah ada agendanya, masa lupa? Udah 2 tahun sini ada tahu lagi di sini ada minggu buat sini, kan tahu? Oh biasa saja kena main futsal atau jogging kan sudah tahu. Kalau kalian di rumah mungkin kalian tak punya, kecuali mak kalian bilang besok ikut mak ke ladang ya, besok ikut bapak manja kelapa, mungkin kalian sudah tahu. Kalian sudah teratur, akhirnya semua tersebut akan diingatkan. Contoh, misalnya kita sudah tahu setiap pada maghrib malam ahad kajian. Malam ahad ini kita ini ayo, kita bakar ayam ayo. Maka kita kajian. Ada mengingatkan. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai manajemen waktu. Maka Allah Subhanahu tersebutkan tadi juga di antaranya penting untuk mencari teman. Jangan jadikan teman orang yang tidak mempunyai perhatian terhadap waktu. Yang mereka gunakan dengan kelalaian, yang mereka gunakan dengan kesia-siaan. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi apa? Mengatur waktu. Yang kedua, manfaatkan pertemuan-pertemuan. Jadi pertemuan itu dimanfaatkan. Seperti ini. Kita duduk di majelis ilmu. Apa target kita? Saya harus dapat manfaat. Minimal 1, 2. Apa yang telah disampaikan? Harus mempunyai. Ketika bertemu dengan seorang guru, bertemu dengan teman, apa manfaat kita dapatkan? Jangan hanya dengan sia-sia sebelaka. Apa yang dapat kita berikan dengan kebaikan? Apakah omongan saya ini semuanya dapat kebaikan atau keburukan? Kenapa? Semua kita akan dihisab. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita semuanya, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berucap baik ataupun diam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, manfaatkan waktu. Maka beliau mengatakan, lantas bagaimana cara memanfaatkan pertemuan yang bermanfaat? Maka pertemuan ini bisa digunakan misalnya untuk membaca dan mempelajari Al-Quran.
Gunakan pertemuan itu biar berkah. Ya, seperti ini. Ini pertemuan yang baik. Pertemuan yang kita diberi berkah, mendapatkan keutamaan yang luar biasa dibandingkan majelis-majelis yang diisinya dengan kesia-siaan. Nah, ikhwan fillah alaikum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Poin yang selanjutnya, memanfaatkan waktu dengan cara yang tidak baik. Ini disebutkan, ini bukan untuk dicontoh tetapi untuk diwaspadai. Apa saja? Yang pertama, menyia-nyiakan waktu untuk bersenda gurau dan main-main. Hidupnya hanya senda gurau, main, cekak, cikikik dan seterusnya. Tidak ada seriusnya hidup. Ini habis waktu kita. Kok kita ketawa itu habis semuanya. Anak ingat ikhwan fillah, dan ini anak sampai ingat sampai saat ini. Masih ingat anak nih. Masih ingat sampai saat ini. Anak dulu waktu ujian, anak kebiasaan anak kalau ujian, ya udah mau ujian itu ya santai gitu. Udah dihafal gitu, dihafal. Qadarullah waktu itu sebelum ujian teman ngajak main apa dulu itu. Pokoknya main itu buat anak ketawa lah. Pokoknya ketawanya terbahak-bahak. Tamat bel. Ketika ulangan lupa semuanya. Allah, ingat anak, lupa semua yang anak hafal. Sedangkan soal ini esai. Anak benar, kaidah-kaidah lupa semuanya. Anak ingat nilai anak kalau enggak 20 atau 40 waktu itu. Dan itu mengingatkan bagi anak sampai saat ini bahwa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, jangan terlalu banyak tertawa. Yang sering Anda sampaikan, orang yang nangis itu bukan orang yang cengeng. Dan itu di antara kelembutan hati seseorang. Dan orang yang banyak tertawa akan mengeraskan hati. Dan ketika hati keras, ilmu akan susah masuk. Dan itu jadi bahan muhasabah. Kalau Anda bertanya, Ustaz, kenapa saya susah paham belajar? Ustaz, kenapa saya susah menghafal? Mungkin itu di antaranya banyaknya kita tertawa. Banyaknya kita bercanda. Candanya kita bersenda gurau. Dan penuntut ilmu harus menghindari tersebut. Apalagi candaunya dusta. Cerita-cerita lucu-lucu tapi bohong. Itu lebih bahaya lagi. Sudah bercanda, membuat tertawa dan membuat kedustaan. Dan ikhwan fillah ajakum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Selanjutnya yang kedua, menyanyiakan waktu untuk ghibah dan adu domba. Ada majelis ghibah, misalnya domba. Ini tidak sedikit. Terkadang majelis ilmu pun digunakan majelis ghibah. Terkhusus ibu-ibu. Ustaz pun tak tengok di belakang. Terkadang dia buat juga majelis tuh. Pojok sana, pojok sini. Lama kita tak ketemu. Mana si dia ya? Dia lain dah. Bukan bahasan kita lagi dah. Terkadang banyak sedikit. Anak pernah ngisi di majelis ilmu, kajian ibu-ibu semuanya. Jadi ngisi kayak gini, entah ada laki-laki, ibu-ibu semuanya. Anak marah. Bagaimana tidak? Anak terdengar dia ngobrol. Anak bilang, anak antum tidak hargai tidak masalah. Tetapi Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kata Allah, ketika engkau dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Allah nyuruh, anak bacakan Al-Qur'an ini. Diam ibunya. Maaf ya Ustaz, kami lama tak ketemu. Ya, antum ketemu nanti selesai kajian antum berbicara. Antum undang anak untuk mengisi kajian. Apa gunanya? Nah, ini majelis diantaranya menghabiskan waktu. Jadi tidak ada selesai membicarakan tentang riba, adu domba, tidak ada selesai. Maka perkara ini adalah perkara yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yakhtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12, dan janganlah Anda di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lain. Kenapa? Menggunjing itu, apakah Anda di antara kalian yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kalian jijik. Jadi kita menghibahkan saudara kita itu adalah menjijikkan. Ibaratkan kita makan bangkai saudara kita. Mengomongkan yang benar itu riba, yang tidak benar namanya fitnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendengarkan musik. Mendengarkan musik menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu.
akan sia-sia. Jadi mendengarkan suara-suara semacam ini jelas mendorong jiwa manusia mencintai keburukan dan mengurangi kecintai terhadap kebaikan. Akan menghabiskan waktu. Dan tak akan pernah bersatu Al-Quran dengan musik. Tak akan pernah bersatu. Maka dulu para salaf ketika mereka masuk di pasar-pasar, ketika musik, mereka tutup telinga mereka. Merusak, habiskan waktu. Mendengarkan musik ada di antara akan menghabiskan waktu kita dengan sia-sia. Yang keempat, melihat yang diharamkan. Apa saja? Suka lihat majalah porno, film-film porno, habis waktu dengan yang sia-sia. Dosa dapat, waktu habis. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Itu di antara sebab waktu kita habis tidak bermanfaat. Nah, itu di antaranya. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Nah,